Halo, bergabung kembali di channel barufisika.com, channel yang menjadi landasan belajar di dalam fisika dasar di universitas ya. Oke, lanjutan materi tentang temperatur atau suhu ya. Ini materi terakhir di temperatur ini. Jadi ini pengantar untuk nanti kita masuk ke teori kinetik gas ataupun ke termodinamika, yaitu deskripsi makroskopis tentang gas ideal. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana pemuaian ya, pemuaian volume itu terjadi pada zat cair atau zat padat. Oke. Kita udah mengenal bahwa untuk zat padat atau zat cair itu mengalami pemuaian volume. Nilainya seperti ini, VI, beta, delta T ya. Udah kita buktikan bahwa beta adalah 3 alfa ya. Seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini untuk zat padat atau cair ya, atau cair. Nah, bagaimana halnya dengan gas? Bagaimana halnya dengan gas? Nah, apakah gas mengikuti prinsip seperti ini? Ternyata gas tidak bisa mengikuti prinsip seperti ini. Bagaimana hubungan volume yang berubah di dalam gas itu sendiri? Nah, nanti kita akan jelaskan lebih terperinci ya. Nah, untuk gas dia volumenya tidak tetap teman-teman ya. Dia hanya bisa mengisi sebuah ruangan wadahnya ya. Jadi karena tekanannya sangat rendah atau gayanya antar molekulnya itu untuk gas itu rendah, sehingga tidak ada keteraturan yang menyebabkan adanya pemuaian yang dapat kita ukur. Jadi volume awalnya dapat kita ukur untuk padat atau cair, tapi kalau ini volumenya tidak dapat diukur, tidak dapat ditentukan ya, tidak dapat diukur si volume gas itu. Beda untuk volume wadah, beda cerita. Ini untuk gasnya sendiri, volume gasnya, sehingga delta V-nya kita juga nanti untuk mencarinya agak kebingungan ya. Nah, sehingga untuk gas ini kita akan mengenalkan konsep gas ideal, teman-teman ya. Jadi kita kenalkan tentang konsep gas ideal. Konsep gas ideal. Gas ideal. Sebenarnya apapun yang dinamakan ideal itu sebenarnya tidak ada ya, sesuatu yang ideal ya. Jadi ini hanya mendekati saja, teman-teman. Jadi jika gas ya pada tekanan yang gas pada tekanan yang rendah, gitu ya, tekanan yang rendah gitu, dia akan berperilaku mirip gas ideal ya, mendekati gas ideal sifatnya ya, mendekati gas ideal. Nah, asalkan juga bahwa suhunya jangan terlalu dingin. Jadi konsep ini suhunya jangan terlalu dingin, jangan terlalu tidak terlalu dingin. Dingin artinya jangan mengembun seperti berubah wujudnya gitu ke zat cair, mendekati zat cair jangan. Oke. Nah, sehingga kita akan mengenalkan dulu konsep yang namanya mol. Mol ya. Nah, jadi mol ini adalah konsep yang sangat penting di dalam gas, khususnya di dalam bidang kimia ya. Tapi ini tentang termodinamika, mol ini sangat penting. Jadi apapun zat, berapapun zatnya, 1 mol itu mengandung. Jadi 1 mol itu mengandung, terkandung gitu di dalam mol itu Na. Na itu adalah bilangan Avogadro. Oke. Nah, berapa bilangan Na itu? Na itu adalah 602 kali 10 pangkat 23 ya, partikel ataupun molekul ya. Partikel atau molekul. Nah, gitu. Nah, sehingga konsep mol itu kita akan tulis massa per mr. Jadi ini sebenarnya lebih ke kimia, tapi nggak apa-apa karena ini memang konsep-konsep yang dipelajari di dalam termodinamika ya. Nah, M-nya massa, teman-teman, dalam kilogram. Nah, mr itu massa molar. Oke. Massa molar satuannya biasanya dalam gram per mol ya. Jadi misalkan helium itu massa relatifnya adalah 4
U atau 4 satuan massa atom, atau bisa ditulis 4 gram per mol, seperti itu teman-teman ya. Begitupun untuk molekul O2 misal. O2 itu kan 16 kali 2 32 ya. 32,00 U, atau bisa ditulis 32 gram per mol. U itu satuan massa atom. Ini adalah SMA, satuan massa atom. Nah, kita akan memodelkan sebuah konsep yang gas ideal, namun dia kita masukkan ke dalam sebuah wadah gitu. Jadi volumenya memang volume wadah, teman-teman. Ini adalah piston yang nanti bisa bergerak turun atau naik. Oke. Nah, jika nanti suhunya dijaga dengan tetap, suhu tetap. Nah, ternyata P-nya itu akan berbanding terbalik sama V. Ini dengan nanti hukum Boyle ya, hukum Boyle. Nah, kemudian jika sekarang jika P-nya dibuat tetap, P-nya tetap, nah nanti si volume itu akan sebanding sama T. Ini hukum Charles gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, sehingga kombinasi hukum ini melahirkanlah sebuah persamaan keadaan seperti ini, teman-teman. Nah, hukum ini persamaan keadaan atau disebut hukum gas ideal, teman-teman ya. Jadi ini disebut hukum gas ideal. Hukum gas ideal. Oke, V-nya adalah tekanan, V-nya volume, mol, R ini tetapan gas umum, universal. Nah, besarnya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin, seperti itu. Oke. Nah, kalau nanti K-nya pada T-nya pada saat 0 gitu ya, pada saat 0 atau 273 Kelvin, nanti si volumenya P-nya 1 atmosfer. Jadi V-nya nanti dalam keadaan seperti itu 22,4 liter ya. Oke, atau bentuk yang lain persamaan keadaan ini dapat kita ganti dengan tetapan Boltzmann. Jadi PV sama dengan molnya kita ganti jadi N per Na ya. Oke, RT seperti ini. Nah, R per Na itu tetapan Boltzmann. R per Na itu tetapan Boltzmann KB. Oke, jadi PV sama dengan N KBT. Nah, seperti ini ya. Tetapan Boltzmann nanti ada di buku ya. Nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 kalau nggak salah ya. Mungkin itu saja teman-teman sebagai pengantar untuk nanti masuk ke materi teori kinetik gas ataupun termodinamika ya. Jadi ini pengantar bagaimana volume yang terjadi di dalam gas. Ya, ini kita jabarkan seperti ini. Ternyata dia tidak memenuhi konsep pemuaian, tapi dia memenuhi persamaan keadaan. Jadi PVT ini berupa variabel ya untuk gas ini, bukan sebuah konstanta, bukan. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Ditunggu video-video selanjutnya tentang materi-materi termodinamika, calor dan sebagainya dan selanjutnya. See you next time. Sampai jumpa. Dadah.